Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Al-Anan, NIM 2013300000619 dari kelas 4 PGSD A1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Unisnu Jepara. Kali ini saya akan menerangkan tentang ciri dan unsur model pembelajaran. Apa sih itu ciri dan unsur model pembelajaran? Simak selanjutnya. Ciri dan model pembelajaran. Menurut Kardi dan Nur dalam Ngalimun, yang pertama, model pembelajaran merupakan rasional teoretik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua, berupa landasan pemikiran mengenai apa dan bagaimana peserta didik akan belajar, memiliki tujuan belajar dan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil, dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Yang kedua, ada menurut Hamiyah dan Jauhar. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar tertentu. Yang kedua, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga, model pembelajaran itu dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan pembelajaran di kelas. Yang keempat, model pembelajaran memiliki perangkat bagian model. Selanjutnya, model pembelajaran memiliki dampak sebagai akibat penerapan model pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung. Seterusnya adalah unsur model pembelajaran. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama ada sintak. Yang kedua ada sistem sosial. Yang ketiga ada dampak instruksional dan pengiring. Yang keempat sistem pendukung. Dan yang kelima prinsip reaksi. Apa sih kelima itu? Terus simak video dari saya, oke? Yang pertama ada sintak. Sintak adalah acuan umum berupa keseluruhan alur kegiatan pembelajaran dalam suatu model pembelajaran. Sintak merupakan keseluruhan alur atau urutan kegiatan pembelajaran. Sintaks menentukan jenis-jenis tindakan guru, urutannya, dan tugas-tugas untuk siswa. Jadi sintak itu merupakan keseluruhan alur pembelajaran. Artinya di sini adalah sangat penting ya sintak ya. Yang kedua adalah prinsip reaksi. Apa sih itu prinsip reaksi? Prinsip reaksi berkaitan dengan bagaimana cara guru memperhatikan dan memperlakukan siswa, termasuk bagaimana guru memberikan respons terhadap pertanyaan, jawaban, tanggapan, atau apa saja yang dilakukan siswa. Jadi apapun yang dilakukan siswa, bagaimana itu guru meresponnya dengan sabar, ramah, begitu. Itu merupakan prinsip reaksi. Beberapa kriteria yang harus diperhatikan pada prinsip reaksi suatu model pembelajaran dapat berupa memberikan kesempatan peserta didik bertanya kepada guru. Yang selanjutnya, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan, dan juga siswa memberikan tanggapan atau kritik terhadap pendapat rekannya. Selanjutnya apa? Selanjutnya sistem sosial. Sosial system merupakan norma dan suasana yang berlaku dalam proses pembelajaran serta hubungan yang terjadi antara pendidik dan peserta didik.
Beberapa kriteria yang harus diperhatikan dari sistem sosial dapat berupa yang pertama, aksi komunikasi satu arah. Yang kedua, interaksi atau komunikasi dua arah dan komunikasi banyak arah. Oke, itu namanya sistem sosial, yaitu suasana antara hubungan yang terjadi antara pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran. Begitu. Sistem pendukung. Sistem pendukung model pembelajaran adalah semua sarana, bahan, dan alat yang diperlukan untuk menerapkan model pembelajaran. Jadi di sini adalah alat, sarana, dan bahan ya, kata kuncinya ya, yaitu yang mendukung dalam proses pembelajaran. Kriteria yang dapat diperhatikan dalam pendukung meliputi ada media pembelajaran, ada instrumen pembelajaran, sumber pembelajaran, dan yang terakhir alat pembelajaran. Selanjutnya yaitu dampak instruksional dan pengiring. Dampak instruksional adalah hasil belajar dicapai langsung dengan mengarahkan para siswa pada tujuan yang diharapkan. Dampak pengiring adalah hasil belajar lainnya yang dihasilkan oleh suatu pembelajaran sebagai akibat terjadinya suatu belajar dialami langsung siswa tanpa pengarahan langsung dari guru. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.